Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Salhabila, NIM 18056, perwakilan kelompok 7 dari kelas B 2018. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar penyakit dan juga asuhan keperawatan pada klien dengan cedera kepala, khususnya pada perdarahan subdural hematoma atau SDH. Otak merupakan salah satu organ vital yang penting bagi tubuh. Otak dilindungi oleh rambut, kulit, serta tulang tengkorak. Selain itu, otak juga dilindungi oleh lapisan selaput otak atau meningen. Meningen terbagi menjadi 3 lapisan dari luar ke dalam, yaitu ada dura mater, arachnoid mater, dan juga pia mater. Lapisan dura mater melekat pada tulang. Dura mater sendiri terbagi menjadi 2, yaitu periostal dura mater dan juga meningeal dura mater. Selanjutnya ada selaput arachnoid mater yang merupakan membran lembut yang bersatu dengan pia mater. Kemudian di antara arachnoid mater dan juga pia mater terdapat arteri dan vena cerebri dan dipenuhi oleh cairan cerebrospinal. Pia mater sendiri merupakan membran halus yang kaya akan pembuluh darah untuk menyuplai darah ke otak. Dan pia mater melekat pada permukaan otak dan juga spinalis, medula spinalis. Definisi subdural hematoma atau SDH. Perdarahan subdural terjadi akibat robeknya vena-vena kecil di permukaan korteks cerebri. Perdarahan ini biasanya menutupi seluruh hemisfer otak. Hal ini apabila tidak ditangani dapat menyebabkan kematian. Nah, gejala yang akan muncul antara lain adanya masalah keseimbangan, bicara tidak jelas, sakit kepala, kejang, atau kehilangan kesadaran, mual, dan juga muntah. Selanjutnya ada etiologi. Perdarahan subdural ini dapat terjadi akibat trauma atau non-trauma. Yang pertama bisa karena trauma kapitis atau trauma yang terjadi akibat benturan dengan benda tumpul. Kemudian yang kedua, adanya trauma yang berada di tempat lain pada badan sehingga terjadi pergeseran atau putaran otak terhadap dura mater. Misalnya orang yang jatuh terduduk. Selanjutnya ada trauma pada leher karena guncangan pada badan. Untuk yang non-trauma, hal ini bisa terjadi akibat malformasi pembuluh darah di dalam ruangan subdural. Kemudian adanya gangguan pembekuan darah yang biasanya berhubungan dengan perdarahan subdural yang spontan. Kemudian selanjutnya, subdural hematoma ini juga dapat terjadi pada seseorang yang alkoholisme dan yang sudah berumur lanjut usia. Selanjutnya ada patofisiologinya. Nah, perdarahan pada subdural hematoma terjadi di antara dura mater dan arachnoid mater. Perdarahan ini terjadi akibat dari robeknya vena jembatan atau bridging veins yang menghubungkan vena di permukaan otak dan sinus venosus di dalam dura mater, atau bisa juga akibat robeknya selaput arachnoida mater. Nah, vena jembatan dianggap dalam tekanan lebih besar bila volume otak mengecil, sehingga meskipun terjadi trauma kecil, dapat menyebabkan robekan pada vena tersebut. Perdarahan terjadi perlahan karena tekanan sistem vena yang rendah menyebabkan terbentuknya hematoma yang besar sebelum gejala klinis muncul. Selanjutnya, perdarahan subdural membuat tekanan intrakranial meningkat dan adanya perubahan bentuk pada otak. Perdarahan yang berulang dari pembuluh darah di dalam membran ini jauh lebih rapuh sehingga berperan dalam penambahan volume dari perdarahan subdural kronik.
Selanjutnya, tanda gejala yang akan muncul biasanya seperti kehilangan keseimbangan, bicara tidak jelas, sakit kepala, kejang, kehilangan kesadaran, serta mual dan juga muntah. Nah, subdural hematoma ini terbagi menjadi 3, yaitu ada subdural hematoma akut, subakut, dan juga kronis. Tanda gejala subdural hematoma akut sendiri yaitu muncul gejala neurologik dalam 24-40 jam, maksud saya 48 jam setelah cedera. Selanjutnya berkaitan dengan trauma otak berat dan adanya gangguan neurologik progresif. Selanjutnya, tanda dan gejala subdural hematoma subakut, yaitu terjadi defisit neurologik dalam waktu lebih dari 48 jam, tetapi kurang dari 2 minggu setelah cedera. Kemudian adanya tekanan intrakranial seiring pembesaran hematoma, dan kesulitan untuk tetap sadar dan memberi respon terhadap rangsangan bicara maupun nyeri. Dan yang terakhir, tanda gejala subdural hematoma yang kronis. Yang pertama, perdarahan berlangsung secara lambat, terjadi kerusakan sel-sel darah dalam hematoma, dan yang terakhir, robeknya pembuluh darah di sekeliling akibat dari penambahan ukuran hematoma. Untuk prosedur diagnostiknya, bisa dilakukan dengan CT scan, MRI, atau X-ray. CT scan dilakukan agar dapat menunjukkan lokasi, volume, efek, serta untuk mengetahui apakah ada cedera intrakranial lainnya. MRI akan menggambarkan massa hyperintens biconvex yang menggeser posisi dura mater berada di antara tulang tengkorak dan dura mater. MRI juga dapat menggambarkan batas fraktur yang terjadi. Selanjutnya ada X-ray. X-ray digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan struktur tulang atau fraktur, perubahan struktur garis perdarahan, dan melihat fragmen tulang. Baik, selanjutnya ada penata laksanaan medis. Penata laksanaan medis dibagi menjadi 2, yaitu farmakologi dan juga non-farmakologi. Untuk penata laksanaan farmakologi, pasien dapat diberikan cairan hipertonis dan diberikan saat terjadi peningkatan tekanan intrakranial. Manitol 20% per infus dengan dosis 1-1,5 gram per kilogram berat badan pada pasien dewasa. Kemudian pasien dapat diberikan diuretika, acetazolamid atau furosemid untuk mengurangi pembentukan cairan cerebrospinal di dalam ventrikel sampai 50%. Nah, hasil akan lebih maksimal dengan pemberian acetazolamid 125-500 mg per hari dan dikombinasikan dengan furosemid 0,5-1 mg per kilogram berat badan per hari atau 20-40 mg intravenous setiap 4-6 jam. Selanjutnya ada penata laksanaan non-farmakologis. Pasien dapat diberikan terapi hipotermi. Terapi ini dilakukan untuk menurunkan suhu tubuh pasien sampai kisaran 30-34 derajat Celcius agar menurunkan tekanan intrakranial sampai hampir 50%. Selanjutnya ada tindakan bedah. Hal ini dilakukan apabila terdapat beberapa indikasi seperti penurunan kesadaran tiba-tiba, adanya herniasi atau lateralisasi, dan adanya cedera sistemik yang memerlukan operasi emergensi, di mana CT scan kepala tidak bisa dilakukan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi lain akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih telah menonton. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.